tahun nih bang, gatal-gatal banyak banget bang. Masa begini bang? Sulit ya. Ini air lecet bang, bukan air kotor bang. Hancur semua bang. Gimana tuh yang makan gitu, cuman kalau emang ada yang keluh ya udahlah kita makan bareng-bareng gitu ya biar kasihan Kalau ini Nggak bisa dagang. jauh ya dari ini di ujung tuh. Ini dagang apa ini? Kalau saya kan badan saya kan di Kalijodo dari masih kecil. Iya, udah berarti udah puluhan tahun dong. Iya, saya udah puluhan tahun di situ. Punya Tapi nenek saya masih hidup sampai saya udah buat saya udah pernah nggak ada. Wah, Sampai di nenek-nenek udah jadi nenek. sampai anak saya juga nggak ada ya nih ya. sampai anak saya juga yang 2 itu udah nggak ada juga meninggal. Kan anak saya cuma 4, yang nggak ada 2, yang ada 2. Kalau yang 2 itu memang orangnya waras, kalau yang ini udah nggak waras, dua saya juga nggak ada apa. Memang dia punya anaknya begitu. Apa boleh buat dari saya dikatakan. terus nenek harapannya apa nih? Bukan ada harapan apa. Udah nggak ada harapan apa lagi. Pasrah gitu. Ya udah pasrah aja dan suami di atas. Tadinya sih kita nolak ya untuk dipindahin ke sini. Cuman sebelum Bapak Ahok jadi gubernur itu masih Bapak Jokowi, dia menjanjikan kita bahwa kita akan direlokasikan ke rusun gitu dengan tempatnya yang begitu enak, fasilitas banget kan. Begitu dia juga bilang akses buat kemana-mana lancar, gampang. Memang sebagian memang ada yang betul, kalau buat tempat tinggal memang kita nyaman di sini, ya kan, tempat tinggal nyaman. Terus fasilitas kita dapat, dana kompensasi juga kita dapat. Cuman yang kita sulit di sini ini ekonomi. Ekonominya kita sulit banget. Kalau kita buat keluar itu membutuhkan biaya besar buat ongkos kan. Kalau kita baliknya hasil, terkadang kan nihil, nggak selalu hasil. Jadinya ya sebenarnya ya enak-enak lah mas tinggal di sini. Dulu mah lagi saya di Pudong Kelen ya mas, biar sedikit cuman nggak kekurangan karena pekerjaan saya itu dulu joki terinuan, ya kan. Joki terinuan itu saya dulu bawa anak 1. Saya juga udah pernah ngalamin ditangkap Pol PP dengan cara nebus gitu kan. Saya juga pengamen juga pernah. Nah setelah pindah di sini setahun itu masih joki terinuan juga. Cuman lama-lama karena ada kasus yang anak-anak dikasih obat itu, jadi kan diakui sama Bapak Ahok. Ya sekarang itu pekerjaan saya dibilang hina, ya memang hina sekarang. Karena kalau saya nggak kerja, tuh anak saya nggak makan mas. Saya harus bayar kontrakan. Kenapa saya itu kerja ikut kayak gitu? Karena saya punya tunggakan rumah, anak saya sekolah, saya nggak dapet KJP anak saya. Makanya saya ikut temen kerja di kafe ya. Terkadang juga hitungannya dibilang jual diri, ya memang jual diri. Saya jadi profesi saya sekarang kerja saya nanti dibilang jual diri, ya memang saya jual diri. Itu saya belum bayar tuh mas, saya juga bingung. Ayahnya terkadang memang dapat rezeki, ya saya nggak ngilangin rezeki ayahnya. Terkadang itu juga kurang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Anak saya kan banyak, dia perlu susu, belum ongkos sekolah, belum makan setiap hari, jajannya, belum saya bayar sewaan motor. Kan saya, suami saya itu bukan motor sendiri mas, pinjam sama orang. Seharinya itu 25.000 saya harus bayar. Itu suami saya juga dipikirin mas, bareng sama saya gitu. Sehari itu bisa lumayan lah dapatnya, bisa 200, kita berdua kan, masih bisa kita nyimpen 20.000. Kalau di sini sama sekali kita nggak bisa nyimpen, bisa dapat habis. Kalau
saya mah sebenarnya nggak usah digusur ya mas ya. Jadi itu kalau dulu itu kan kita rumah teriplek ya. Kalau memang pemerintah mau ngebantu kita mah itu aja tuh rumah dibagusin, dibangun kayak situ. Pernah lihat di Senen nggak mas? Yang di pinggir rel itu tadinya rumah kumuh loh. Gara-gara kebakaran kan akhirnya dibangun samain semua rumahnya seperti kayak BTN. Kenapa nggak dibikin seperti itu aja? Dibanding kita pindah di rusun, sama juga suruh bayar-bayar juga. Saya pikir di sini tuh gratis malah. Kalau kecuali kita pindah di sini gratisin unitnya, terus air lampu baru kita bayar, itu nggak jadi masalah. Itu malah ngebantu kita berarti benar kan. Kita pakai di sini rumahnya bayar, air beda, listrik beda. Jadi itu kalau kita telat ada dendaan, itu yang memberatkan warga, dendaan itu sama air. Kalau air kita nggak tahu pemakaian kita berapa kubik nggak tahu. Tahunya kita tiap bulan harus nabung. Jadi nggak tahu lunas apa enggak itu kita rumah. Tapi kita nggak tahu. Kalau dulu itu kan kita tahu ya pakai kwitansi. Wah bulan ini 200, bulan ini 300 masih bisa kita cariin. Kalau sekarang kita nggak tahu. Harapan saya karena kita ini udah terlanjur digusur ya mas. Kita juga ngaku itu bukan tanah kita, ya kan punya pemerintah. Kita juga udah terima kasih loh ditumpangin di situ kan, ibaratnya bertahun-tahun, 30 tahun saya di Danau Liat. Terima kasih juga dibantu tinggal di rusun. Cuma satu harapan saya, tolong dibersihin di rusun, dirapiin. Jangan kayak gini nih, air kotor, rusunnya kelihatannya rusak kan. Jadi kita mandang pemerintah gagal. Jadi gagal dia nggak nepatin janji namanya. Kecuali kita digusur, kita dipindahinnya dikasih yang layak, rusunnya bagus, airnya bersih, nggak ada bocor, ya kan? Itu baru pemerintah berhasil. Kalau ini menurut saya pemerintah gagal.